Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan terus melaju tanpa hambatan. Kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo bukan sekadar tambahan 3 poin, melainkan pernyataan kekuatan Nerazzurri yang kini memperlebar jarak menjadi +8 di puncak klasemen, sambil menunggu Milan melakoni laga tunda kontra Como. Di Reggio Emilia, Inter tampil tanpa ampun. Hasil itu menjadi kemenangan kelima beruntun di Serie A dan kembali menegaskan konsistensi tim asuhan Christian Chivu dalam menghabisi lawan-lawan papan tengah dan bawah, fondasi utama dari total 58 poin yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Namun, keunggulan klasemen hanyalah permukaan. Angka-angka di balik layar justru menggambarkan dominasi Inter yang sesungguhnya. Salah satu statistik paling mencolok adalah produktivitas dari situasi bola mati. Inter telah mencetak 13 gol dari sepak pojok, dan 12 diantaranya lewat sundulan. Di kandang Sassuolo, pola ini kembali bekerja sempurna. 2 gol lahir dari skema yang sama. Federico Di Marco mengirim bola mati presisi yang diselesaikan oleh Bisek dan Manuel Akanji. Tak berhenti di situ, Di Marco juga mencatat asis ketiganya lewat umpan silang rendah untuk Marcus Thuram. Bek sayap kiri itu kini sudah mengoleksi 13 asis di Serie A, sebuah angka luar biasa untuk pemain di posisinya. Pesta angka Inter semakin lengkap berkat gol Lautaro Martinez. Golnya di Stadion Mapei membuat sang kapten menyamai Roberto Boninsegna dengan 171 gol, naik ke peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Inter di semua kompetisi. Sebuah catatan prestisius yang menegaskan peran sentral Lautaro dalam era Chivu. Meski demikian, La Gazzetta dello Sport mengingatkan bahwa Inter masih memiliki satu ganjalan besar, rekor melawan tim papan atas. Kemenangan atas Roma di Olimpico pada awal musim dinilai belum cukup untuk menghapus label bahwa Inter kejam melawan tim kecil, tapi tersendat di laga besar. Kesempatan sempurna datang akhir pekan ini. Juventus akan bertandang ke San Siro pada hari Minggu. Di atas kertas, peluang berpihak pada Inter, apalagi kondisi Bianconeri sedang tidak ideal. Namun Juve jelas bukan Sassuolo. Pelatih Inter Milan Christian Chivu memilih bersikap tenang meski timnya meraih kemenangan telak 5-0 atas Sassuolo di Stadion Mapei. Menurutnya, skor besar tidak boleh menutupi fakta bahwa Inter masih memiliki banyak hal untuk diperbaiki. Nerazzurri sempat berada di bawah tekanan pada menit-menit awal akibat permainan agresif Sassuolo. Namun, Inter mampu bertahan dan perlahan mengambil alih kendali laga. Ini tanda kedewasaan kami, ujar Chivu kepada Sky Sport via FC Internews. Kami mulai memahami momen-momen pertandingan, terutama saat harus menahan tekanan di awal. Chivu mengakui Inter belum tampil klinis sejak awal, tetapi gol pertama menjadi titik balik pertandingan. Kami harus lebih konkret di depan gawang. Kami mencetak gol lewat tembakan pertama, dan detail kecil seperti itu bisa mengubah jalannya laga, jelasnya. Ia juga menilai pendekatan vertikal Sassuolo sempat menyulitkan timnya. Mereka membuat kami kesulitan di awal, tapi kami membaca situasi dengan baik, tahu kapan harus bertahan dan kapan menyerang. Itu bagian dari proses pertumbuhan kami. Meski jarak di papan atas semakin lebar, Chivu menegaskan fokus Inter tetap pada pekerjaan harian, bukan perhitungan gelar. Kami berkembang dalam 2,5 bulan terakhir, tapi kami harus tetap rendah hati, katanya. Kita lihat nanti di Maret dan April, karena banyak tim punya ambisi yang sama. Dalam wawancara dengan DAZN, Chivu kembali menekankan bahwa perkembangan Inter datang dari kerja keras, bukan rasa puas diri. Kami tidak boleh terobsesi dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan tidak ada, tegasnya. Yang penting adalah kerja, kesadaran, dan keinginan untuk terus berkembang. Saat ditanya soal peluang juara, pelatih asal Rumania itu menjawab singkat dan tegas. Bagi saya, persentasenya 0, ujarnya. Masih banyak pertandingan, banyak pekerjaan, dan banyak yang harus dibuktikan. Dalam wawancara dengan Inter TV, Chivu menutup dengan penilaian taktis. Kami kesulitan di awal, lalu berkembang dalam pertandingan.
Di babak kedua, kami lebih dominan, kartu merah membuat segalanya lebih jelas, katanya. Namun pesannya tetap sama, Inter sedang tumbuh tetapi belum selesai. Kami tahu kami belum sempurna dan bisa mengalami kesulitan, pungkas Chivu. Tapi kami tahu tujuan kami punya ruang untuk berkembang dan hasrat yang membara untuk bersaing sampai akhir, tutupnya. Inter Milan kembali menunjukkan superioritasnya dalam perburuan Scudetto setelah menghajar Sassuolo 5-0 di Stadion Mapei. Kemenangan telak ini semakin mengukuhkan posisi Nerazzurri di puncak klasemen Serie A. Sorotan utama jatuh kepada Federico Di Marco. Bek sayap timnas Italia itu tampil luar biasa dengan 3 assist dan langsung dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Namun alih-alih menonjolkan dirinya, Di Marco justru menegaskan bahwa yang terpenting hanyalah hasil akhir. Berbicara kepada DAZN seusai laga, Di Marco mengakui Inter sempat mengalami momen sulit di awal pertandingan. Kami tidak memulai pertandingan dengan sempurna, ujarnya. Mereka sempat mencetak gol saat skor 2-0, meskipun akhirnya dianulir. Tapi itu tidak penting, yang penting adalah membawa pulang 3 poin, dan kami melakukannya. Meski menjadi motor asaran dari sisi kiri dan bahkan hampir mencetak gol lewat tembakan yang membentur tiang, Di Marco tidak menunjuk dirinya sendiri. Pada momen bola mengenai tiang, saya tidak menendangnya dengan baik, katanya. Jujur, saya tidak merasa istimewa. Dalam sepak bola hari ini Anda dianggap fenomenal, besok bisa dibilang tidak berguna. Yang penting selalu hasil tim, bukan individu. Sikap Di Marco mencerminkan mentalitas Inter saat ini, fokus, rendah hati, dan sepenuhnya berorientasi pada tujuan bersama. Di bawah asuhan Christian Chivu, Nerazzurri tampak lebih solid secara mental, moral tim meningkat, performa stabil, dan hasil di lapangan berbicara dengan sendirinya di fase krusial musim ini. Inter Milan kembali tampil tanpa ampun saat membantai Sassuolo 5-0 di Stadion Mapei. Salah satu sorotan utama datang dari Manuel Akanji yang mencetak gol perdananya bersama Inter dan langsung menekankan betapa pentingnya situasi bola mati dalam kemenangan telak itu. Berbicara kepada Sky Sport, bek internasional Swiss itu menilai skor akhir tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat kesulitan pertandingan. Ini kemenangan yang sangat penting, tapi tidak semudah yang kelihatan, ujarnya. Babak pertama cukup seimbang. Di babak kedua kami naikkan intensitas, menguasai permainan, lalu kartu merah mengubah segalanya. Gol pembuka Inter lahir dari situasi bola mati, dan menurut Akanji, momen seperti itulah yang sering menjadi pembeda. Kami ingin memenangkan Scudetto, dan untuk itu kami harus terus menang dan fokus pada diri sendiri. Lanjut Akanji. Memiliki pemain seperti Di Marco yang bisa mengirim umpan silang berkualitas adalah keuntungan besar. Bola mati sangat menentukan, bisa mengubah jalannya laga. Selain memuji penyerangan, Akanji juga menyoroti pentingnya organisasi bertahan, terutama saat kehilangan penguasaan. Kami harus selalu siap ketika kehilangan penguasaan, jelasnya. Kecepatan memang membantu, tapi yang paling penting adalah kekompakan dan kerjasama tim untuk menghentikan serangan balik lawan. Di mixed zone, Akanji tidak menutupi rasa puasnya setelah membuka keran gol bersama Inter. Selalu senang bisa mencetak gol, katanya sambil tersenyum. Bola datang sempurna ke kepala saya, tapi yang paling penting tetap kemenangan tim. Bek milik Manchester City itu juga menegaskan ambisinya di bawah arahan Chivu. Saya suka bermain, saya tidak suka duduk di bangku penting. Saya merasa nyaman, terutama saat bermain di tengah dan ingin selalu siap membantu tim dan pelatih. Inter Milan dilaporkan ikut meramaikan persaingan untuk mendapatkan bek Wolfsburg, Konstantinos Kulierakis. Klub Premier League seperti Liverpool dan Tottenham pun disebut tengah memantau perkembangan pemain internasional Yunani tersebut. Meski bursa transfer Januari telah tertutup, manajemen Inter mulai menyusun rencana serius untuk musim panas. Pembaharuan lini pertahanan diperkirakan menjadi salah satu prioritas utama Inter di akhir musim ini. Menurut laporan Fußballdaten yang dikutip FC Internews, nama Kulierakis muncul sebagai salah satu profil yang dipantau ketat oleh Inter. Sejak hijrah ke Bundesliga, Kulierakis tampil impresif bersama Wolfsburg. Bek muda itu dikenal memiliki postur fisik kuat, disiplin bertahan, dan nyaman menguasai bola, atribut yang sangat cocok dengan filosofi permainan Inter. Penampilannya yang konsisten membuat nilai pasarnya melonjak signifikan dalam setahun terakhir.
Inter melihatnya sebagai investasi jangka panjang yang berpotensi langsung beradaptasi dalam formasi 3 back. Namun jalan Inter tidak akan mudah. Liverpool dikabarkan sedang menyusun rencana regenerasi lini belakang, sementara Tottenham pun terus memantau situasi sang pemain. Di sisi lain, Wolfsburg berada di posisi tawar yang kuat. Kulyarakis masih terikat kontrak hingga 2029, dan klub Jerman itu disebut membanderol sang bek di kisaran 35 hingga 45 juta euro. Minat Inter disebut konkret, tetapi langkah lanjutan akan sangat bergantung pada kondisi finansial klub dan kemampuan mereka mengalahkan godaan dari klub-klub Premier League dalam bursa pasar musim panas yang diprediksi akan panas.